أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Saat ini transaksi jual beli begitu sangat mudah. Tidak harus ketemu tatap muka karena bisa melalui media digital. Transaksi online istilahnya sekarang. Dan bahkan jual beli pun sekarang ini luar biasa. Sudah begitu masif. Nah, hati-hati. Terkadang ketika kita hendak membeli barang, biasanya yang kita pikirkan barang bagus, harga murah. Iyalah. Kalau kita beli makanan, yang murah, yang enak. Nah, terkait ini ada satu pertanyaan yang akan kita cari tahu bersama jawabannya. Mudah-mudahan Allah memampukan saya untuk benar dan baik dalam menyampaikannya. Tentunya kita harus berpegang teguh pada apa yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak bisa utuh memahami apa yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya jika kita tidak mengikuti apa kata ulama. Kita tidak mengikuti fatwa-fatwa yang beliau kemukakan. Pertanyaannya begini, bagaimana hukumnya membeli barang dari hasil curian atau membeli barang ternyata barangnya itu haram? Hasil mencuri kah, korupsi kah, jambret kah, begal kah, dan saudara-saudaranya. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena terkadang kita sekali lagi tidak ngecek. Yang penting barang bagus, harganya murah. Nah, pertama, bagaimana hukumnya? Membeli barang yang barang itu hukumnya haram. Pertama tentunya kalau tidak tahu kalau barang itu adalah barang curian, barang begal, barang copet, atau barang korupsi. Lalu kemudian kita beli, tidak apa-apa, sah dan halal. Tidak ada masalah. Disebutkan di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa minha muamalatu man aktsaru malihi haramun. Demikian juga transaksi ya, barang-barang yang dimiliki oleh seseorang itu kebanyakan haram. Fa idza lam ya'rif ainuhu la yahrumu. Kalau tidak tahu perkara itu, yang di barang itu adalah haram, hasil mencuri, ya tidak ada masalah. Tidak ada kata haram. Tawung saya tidak tahu. Beli TV seumpama, berapa duit? Gitu. Seumpama second ya berapa? 1.500.000 saja. Padahal second harga di pasaran itu 2,5 juta atau 3 juta. Dia tidak mikir, lah iya kok cek murai. Kok murah banget itu? Ya karena dia merayu, saya butuh dana untuk operasi anak saya, untuk membantu pengobatan orang tua. Akhirnya iba, pantas karena kepepet, terdesak keuangan, maka dijual murah. Clear, selesai. Tidak ada masalah. Meskipun itu barang haram, hasil mencuri dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tentunya tidak sah kalau tahu bahwa barang itu barang curian. Tidak sah juga haram. Dalam bahasa kita disebut sebagai penada. Dan ini bisa jadi kesangkut nanti. Ternyata motor yang dibeli mestinya harga pasaran 10 juta, dibelinya cuma 4 juta. Tahu dia, wah ini barang colongan ini, barang maling ini. Nah, yang penting bagus, barang bagus dan murah dah dipakai. Tahu tidak sah dan haram. Bisa jadi kalau yang mencuri itu, yang menjual itu ketangkep polisi, kemana jual? Dituduh penada. Dituduh penada. Dan penada ya tidak sah, haram. Kemudian yang ketiga,
bagaimana? Pada mulanya tidak tahu. Dapat 1, 2, 3 bulan baru tahu ternyata tuh motor hasil curian. Ternyata tuh TV yang dibeli hasil mencuri. Bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dalam pemahaman para ulama, beliau mengatakan, ya kembalikan. Kepada siapa? Kepada pemiliknya. Seumpama si A yang mencuri dijual ke kita, padahal itu punya si B, ya balikin ke si B. Oh iya, ini motornya si B ini. Dikembalikan, ini motormu. Terus uangnya bagaimana? Minta lagi kepada si A yang menjual, si maling itu, si pencuri itu. Wah, kalau motor ini saya serahkan, lalu kemudian saya tidak dikasih uang, ya sudah, itu resiko, itu konsekuensi orang yang kurang hati-hati dalam membeli barang. Rugi dong saya. Makanya hati-hati, jangan asal murah dan bagus. Tapi selidiki dulu, usut dulu, cari tahu dulu kenapa kok murah. Itu. Dan andaikan tidak diserahkan, tapi tiba-tiba diambil loh. Kamu kok pakai motorku? Enggak, aku beli kepada si A. Enggak, ini motorku. Buktinya ini kwitansinya ada, BPKB-nya juga ada padaku. Sini. Ya enggak salah yang ngambil. Rugi dong. Ya sekali lagi itu konsekuensi. Begitu dicari orangnya nggak ada, sudah si A pergi, sudah jauh. Belakangan diketahui sudah mungkin ditembak polisi itu. Mungkin setidaknya ditangkep lah. Yang keempat, tidak digunakan. Tahu bahwasannya ini motor ternyata hasil curian. Si A yang menjual sudah tidak ketemu. Tapi ini motor siapa? TV siapa? Ya udah, jangan digunakan. Supaya kita tidak terus-menerus mendapatkan hukum haram. Karena itu barang orang. Maka berhenti menjadi penadah. Atau setidaknya jangan sampai kita terlibat dalam kasus pencurian. Karena apa? Karena kita dituduh sebagai penadah, padahal kita tidak tahu. Maka hati-hati, beli barang yang bagus harus harga dapat murah, penting. Tapi hati-hati, selidiki dulu kenapa murah banget. Padahal ini tidak wajar. Kalau memang curiga, lalu kemudian was-was, ya sudah, tidak usah dibeli. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.